Pulau Jawa merupakan salah satu pulau tersubur dan terindah di dunia. Banyak tempat di Pulau Jawa yang memiliki view menarik dan sangat indah. Namun keberadaan tempat-tempat terindah tersebut mayoritas terkait dan tak bisa lepas dari kisah yang melingkupinya. Sebagian adalah kisah sejarah yang pernah terjadi dan nyata, namun sebagian lainnya adalah kisah legenda yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah air terjun Singgahan yang ada di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Air terjun ini memiliki pemandangan yang sangat indah dengan warna airnya yang memukau. Setiap tahun, ribuan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri berkunjung ke air terjun ini. Selain karena keindahan dan kesejukan alamnya, umumnya mereka mengagumi pesona air terjun dengan airnya yang berwarna hijau toska. Namun seperti halnya tempat-tempat indah lainnya di Pulau Jawa, ternyata ada kisah menarik yang melingkupi air terjun Singgahan. Di antaranya adalah legenda kisah cinta Putri Nglirip yang konon pernah bersemedi dan muksa di bawah air terjun. Menurut warga, Putri Nglirip adalah putri seorang adipati yang hidup pada masa Kerajaan Pajang. Alkisah, Putri Nglirip jatuh hati dan menjalin hubungan cinta dengan seorang pemuda yang bernama Joko Lelono dari kalangan masyarakat biasa. Mengetahui hal tersebut, ayahandanya yang menjabat sebagai seorang adipati merasa malu dan murka. Sang adipati kemudian berusaha menjodohkan putrinya dengan seorang pemuda dari kalangan bangsawan. Namun karena cintanya yang sangat besar kepada Joko Lelono, Putri Nglirip menolak perjodohan tersebut. Karena emosi, calon suami Putri Nglirip kemudian marah dan membunuh Joko Lelono. Mengetahui hal ini, Putri Nglirip kemudian kabur dan bersembunyi di salah satu sudut cerukan atau gua di bawah air terjun Singgahan. Bahkan karena dukanya yang amat dalam, Putri Nglirip kemudian bersemedi hingga moksa di tempat ini. Entah benar atau tidak, namun cerita inilah yang hingga sekarang melekat di hati masyarakat. Bahkan karena kisah legenda tersebut, masyarakat setempat percaya jika ada pemuda atau pemudi yang berpacaran dan melampaui batas di tempat ini, hubungannya tidak akan berlangsung lama alias putus. Namun terlepas dari kisah legenda yang melingkupinya, air terjun Singgahan merupakan salah satu destinasi wisata paling menarik, indah, dan menakjubkan. Aliran airnya dari hulu hingga hilir yang berwarna hijau toska selalu memukau bagi siapapun yang datang dan menikmati pesonanya. Keindahan dan kecantikan air terjun Singgahan seolah menjadi gambaran betapa cantiknya Putri Nglirip yang kisahnya terukir dalam hati masyarakat di sekitar air terjun Singgahan. Ini namanya wisata air terjun Putri Nglirip, tepatnya di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Bisa dijelaskan apa yang paling menarik dari wisata ini? Tentunya di sini terkenal keasrian, terkenal kealamiannya, sehingga wisatawan yang datang di sini pasti akan terpesona karena ketinggian air terjun ini 29 meter, kedalaman danaunya 30 meter.
wisatawan rata-rata di sini pelanggan tetap. Jadi sudah pernah ke sini datang lagi dan datang lagi. Tidak ada bosan-bosannya untuk datang di wisata air terjun Gunung Lirip. Jadi Membuat airnya bisa berwarna biru seperti ini. kalau menurut saya logis kok. Kenapa warnanya kok biru toska? Karena itu terlalu dalam. Jadi sudah saya sampaikan kedalaman danaunya itu mencapai 30 meter. Itu pun sudah pendangkalan. Dulu sebelum tahun 77, sebelum banjir bandang, itu mencapai 45 meter kedalamannya. Informasi dari warga ada legenda yang menyertai adanya air terjun ini. Bisa dijelaskan seperti apa? Ya betul. Jadi ada cerita dari nenek moyang bahwasanya Putri Nglirip itu berasal dari putri kerajaan. Nglirip dari kata ngili golek urip. Sehingga ada seorang putri yang mempunyai kekasih tapi dari rakyat jelata, dari prajurit biasa sehingga tidak direstui oleh orang tuanya. Nah, pacarnya tadi namanya Heru Lelono. Heru tadi akhirnya dibunuh oleh calon suami pilihan orang tuanya. Sehingga Putri Nglirip tadi lari dari tahta kerajaan, lari kemudian bertapa di sini sampai muso atau menghilang. Seperti itu. Apa bukti bahwa di sini pernah dijadikan tempat pertapaan? Banyak di situ ada gua, terus ada semacam batu-batu yang bernuansa barang antik istilahnya. Di situ ada semacam keris, ada mirip godo, ada mirip yang lain lah. Jadi itu mak memfosil semua ada di gua yang sebelah kirinya air terjun itu. Legenda itu terjadi pada masa kapan informasinya? Nah, kalau itu mestinya waktu kerajaan lah. Waktu kerajaan itu entah tahun berapa itu. Pasca Majapahit ya? Iya, mungkin ya seperti itu. Tingkat kunjungan wisatawan ke air terjun ini seperti apa? Tingkat kunjungan wisatawan alhamdulillah cenderung naik. Jadi kalau hari libur seperti hari Minggu atau hari-hari besar itu mencapai 800 sampai 1000 pengunjung dalam satu hari. Apalagi seperti tahun baru itu mencapai 10.000 pengunjung dalam satu hari. Dari mana saja rata-rata? Rata-rata kalau dari timur itu mulai dari Pasuruan, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto. Rata-rata malah dari jauh. Terus yang dari Jawa Tengah itu dari Brebes, Pemalang, Blora, Cepu, bahkan sampai ke Batik Pekalongan itu banyak sekali yang datang di sini rombongan. Rata-rata itu browsing. Bahkan setiap bulannya hampir bisa dipastikan ada wisatawan asing, baik dari Brunei, Malaysia, Qatar, Syria, Palestina itu sering sekali datang di sini. Bahkan pernah itu dalam satu hari 7 negara sekaligus.